Yes. Ayan na. Lagi ko nakikitain dito. Kaya mo siyang hindi nakita. Huwag mo nang intindihin yan. Ako nang bahala. Hai guys, kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Filipina. Film kali ini berjudul Pabuya. Film ini rilis pada tahun 2022. Menceritakan kisah hidup seorang ketua geng preman yang bernama Pepe. Pepe ini berharga senilai 500.000 peso. Loh kok gitu? Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, seperti biasa jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan bagi kalian yang ingin link full filmnya, langsung aja di follow Instagram IPD Film. Linknya gue taruh di deskripsi. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Di awal film kita disuguhkan suasana di sebuah klub malam. Orang-orang sibuk berpesta. Lalu ada dua orang laki-laki yang sedang mengobrol tentang bisnis mereka yang melambat. Diduga hal itu terjadi karena ulah si Pepe. Lalu ada seorang pria yang mencari Pepe dan diberitahu kalau Pepe sedang di dalam dan sedang mantap-mantap dengan pacarnya. Ini masakit. Menurut cerita nih guys, geng mereka ini sedang ada perebutan wilayah bisnis dengan geng lain yang dipimpin oleh orang yang bernama Jojo. Memang wilayah bisnis ini penting banget guys untuk menentukan siapa yang berkuasa di sana. Lalu anggota PP yang bernama Box mendapatkan telepon. Mereka diminta untuk pergi ke suatu tempat. PP menyuruh anggotanya untuk bersiap-siap. Di tempat berbeda terlihat tiga pria sedang mengobrol dengan tiga orang wanita yang sangat aduhai sekali. Ternyata salah satu dari pria itu adalah Jojo. Lito, seorang yang menghubungi geng PP, juga menghubungi geng Jojo dan meminta mereka bertemu. Mereka janjian di sebuah gedung kosong. Dua kelompok yang sedang bertengkar ini pun bertemu. Saat itu Lito datang untuk menyelesaikan masalah mereka. Sepertinya Lito ini bos di atasnya bos guys. Jadi si Lito ini menyuruh mereka bertarung tanpa senjata, dan yang menang akan mendapatkan seluruh wilayah. Kemudian pertarungan pun dimulai. Pepe menghajar Jojo, namun anggotanya Jojo yang bernama Ray melayangkan semacam benda tajam ke arah Pepe. Pepe pun menghajar Ray, dan tanpa sengaja justru Ray yang tertusuk oleh senjatanya sendiri. Mengetahui hal itu, Jojo mengerahkan anggotanya untuk mengejar Pepe, dan Pepe pun kabur dengan motornya. Lalu Pepe pergi ke rumah pacarnya. Setelah lukanya dibersihkan, mereka pun kembali melakukan mantap-mantap. Pada saat Pepe sedang mandi, pacarnya mendapatkan pesan dari Jojo. Jojo bertanya di mana Pepe dan berjanji akan memberinya uang. Diiming-imingi uang dan motor, pacar Pepe pun memberitahu alamat mereka. Wah, ternyata pacarnya Pepe ini menusuk dari belakang gitu guys. Waduh, jangan cari nih pacar kayak gini nih. Oke lanjut. Pada saat pacarnya mandi, Pepe mengecek HP pacarnya dan menemukan pesan dari Jojo. Kemudian melihat keluar jendela dan Jojo juga Box sudah di bawah. Pepe pun mengambil dor-doran dan pergi dengan motornya. Jojo masuk ke apartemen dan marah-marah sama pacarnya Pepe. Kemudian Pepe berhenti di sebuah padang ilalang. Lalu dia menelpon seorang bernama Bella. Pepe meminta Bella untuk memberikannya tempat untuk bersembunyi. Lalu polisi datang ke TKP untuk menyelidiki meninggoynya si Ray. Kebetulan nih guys, polisi yang menangani kasus ini adalah teman kecilnya Ray, dan dia pun bekerja sama dengan Jojo untuk mencari Pepe. Yang mengejutkan nih guys, ternyata Ray adalah petugas yang diutus polisi untuk menyamar. Waduh, jadi ribet nih. Kemudian polisi pun mengerahkan personilnya untuk mencari Pepe. Ada hadiah 500 juta peso bagi yang bisa memberitahu keberadaan Pepe. Jadi itu maksudnya kenapa Pepe berharga 500 juta peso guys. Ano lang po kayo agad sa otis. Pakialam na lang po sa otoridad kapag mga ito. Setelah itu Pepe pun bertemu dengan Bella di bawah jembatan.
Lalu mereka pergi ke suatu tempat. Mereka menuju sebuah rumah di pinggiran kota untuk bersembunyi. Sesampainya di sana mereka langsung melakukan kegiatan yang asik-asik lagi guys. Terus saja tuh. Bella ini ternyata sedang dikejar-kejar oleh penagih hutang karena dia kena tipu di sebuah investasi bodong. Dan Pepe pun berjanji membantu Bella menyelesaikan masalahnya. Kita balik lagi ke Jojo guys. Jadi si Jojo ini sedang mantap-mantap dengan pacarnya Pepe dan mencoba menggali informasi di mana kemungkinan Pepe bersembunyi. Kemudian pacarnya Pepe pun menyebut nama Bella kepada Jojo. Jojo pun mencari tahu tempat tinggal Bella. Kemudian disebutkan nih guys, Bella adalah mantannya Pepe. Kemudian Jojo berhasil menemukan adik Bella, Eli, dan seorang anak laki-laki yang bernama TJ dan memintanya untuk menghubungi Bella. Tetapi HP-nya tidak aktif. Jojo pun memberitahu adik Bella bahwa ada imbalan uang jika ia bisa memberitahu keberadaan Pepe. Adik Bella pun meminta nomor HP-nya Jojo. Kemudian adiknya menghubungi Bella dan memberitahu kalau kakaknya tersebut sedang dalam bahaya karena Pepe sedang dicari oleh polisi. Pepe pun pergi menemui Lito. Pada saat Pepe tidak ada di tempat persembunyiannya, adik Bella datang. Eli memberitahu Bella tentang imbalan senilai 500 juta peso tersebut. Eli juga mengingatkan Bella jika keamanan dirinya dan TJ pun terancam jika berbohong. Sementara itu Bella tidak mau menghilangkan kepercayaan Pepe padanya. Setelah bertemu Lito, Pepe ini pergi menemui orang yang dihutangi oleh Bella. Pepe menyerahkan cincin, kalung jam tangan, dan motornya yang berharga sebagai penebus utang. Namun ini sedikit mengecewakan langkah yang diambil Bella, karena Bella ini tiba-tiba sudah ada di kantor polisi guys. Waduh. Scene selanjutnya ada Pepe yang pergi menemui TJ, yang ternyata adalah anaknya dengan si Bella. Pepe pun mengatakan kalau dia menyayangi TJ. Wah, pantesan Pepe ini sangat sayang sama si Bella guys. Dan Bella pun juga mau melindungi Pepe. Oh gitu guys. Malamnya Jojo sudah menunggu Eli di dekat rumahnya. Eli mengatakan kalau dia minta setengah dari uang perjanjian itu, baru dia akan kasih tahu di mana Pepe. Jojo pun menyerahkan uang itu ke Eli dan Eli memberikan alamat Pepe. Polisi bersama dengan Jojo bergegas pergi ke alamat tersebut. Pepe yang baru sampai di lokasi langsung melarikan diri begitu melihat polisi. Namun sayang rombongan Jojo berhasil mendor si Pepe dan Pepe pun meninggoy guys. Keesokan harinya terlihatlah Bella bersama Eli mengantarkan TJ ke sekolah. Sepulang dari sekolah, TJ, Bella, dan Eli menuju ke kantor polisi untuk mengambil hadiah uang mereka. Tapi kenapa ada Jojo yang menguntit mereka ya guys? Sesampainya Bella dan Eli di rumah, Jojo dan teman polisinya masuk dan mengacungkan senjata dan mendor si Eli. Sedangkan Bella yang sedang menghitung uang di kamarnya didor oleh si polisi guys. Kemudian Jojo dan si polisi itu pergi sambil membawa kabur uang tersebut. Dan film dengan judul Pabuya ini pun tamat. Oke guys, benar-benar ending yang tak terduga. Bisa disimpulkan di sini Jojo lah pemenangnya guys. Jadi kepikiran nasibnya TJ karena ibu, ayah, dan tantenya sudah tidak ada guys. Aduh, kasihan banget. Jadi gitu guys alur cerita dari film dengan judul Pabuya. Pabuya ini artinya reward, kompensasi atau hadiah. Karena adanya reward tadi jadi banyak memakan korban guys. Memang kalau masalah uang semua orang jadi gelap mata gitu. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.